Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back again to my channel. Selamat datang kembali di channel saya Edusantri Jember bersama saya Andika. Untuk Anda yang ingin belajar TOEFL tetapi kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang, maka dengan mengunjungi channel ini maka Anda sudah benar. Di video ke-16 kali ini kita akan mengenal tentang simple present tense. Nah, jadi kita sudah mulai masuk belajar tenses ya guys. Kita awali dengan belajar tenses simple present. Simple present ini merupakan tenses yang paling banyak keluar dalam soal TOEFL. Maka dari itu kita pelajari tenses simple present ini pertama kali dan saya akan membuat materinya sejelas mungkin ya. Oke, untuk terus mendapatkan manfaat dari channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Mari kita saksikan videonya. Oke guys, di video ke-16 ini kita akan belajar mengenal simple present tense. Jadi kita sudah mulai masuk mempelajari tenses ya di sini ya. Nah, coba kita lihat. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nah, jadi kapan kita menggunakan simple present ya? Jadi tenses itu apa sih? Tenses itu adalah sebuah tatanan kalimat ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ya memang saya bilang sedikit rumit lah ya, karena setiap ada perbedaan waktu maka beda juga tensesnya gitu ya. Jadi seperti pada tenses yang kita pelajari kali ini yaitu simple present. Kapan kita menggunakan simple present? Yaitu untuk kegiatan yang merupakan kegiatan sehari-hari atau daily activity. Contohnya, I wake up at 5 o'clock every morning. Saya bangun jam 5 setiap pagi. She goes to work at 7 a.m. every day. Dia pergi kantor pada jam 7 setiap hari. They have lunch at 12 p.m. every day. Mereka makan siang pada jam 12 setiap hari. My brother sleeps at 9 p.m. every night. Saudara laki-laki saya tidur pada jam 9 malam setiap malam ya. Kemudian we watch TV every evening. Kami menonton TV setiap malam. Itu adalah fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk kebenaran yang bersifat umum yang tidak terbantahkan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah general truth. Contoh, the earth is round. Bumi itu bulat. Nah, ini adalah kebenaran yang bersifat umum ya. Jadi tidak terbantahkan ya, karena bumi itu kenyataannya memang bulat ya. Itulah salah satu fungsi penggunaan simple present. Contoh, the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur ya. Itu adalah kebenaran yang bersifat umum juga ya. Kemudian sugar is sweet, gula itu manis. Kemudian water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian chicken lay eggs ya. Ayam itu bertelur. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk kegiatan yang merupakan kebiasaan atau dalam bahasa Inggris adalah habit. Contoh, she takes a bus for going home 3 times a week. Dia naik bus untuk pulang 3 kali dalam seminggu. Nah, jadi dia ini menceritakan kebiasaan dia dalam 3 kali seminggu itu dia pulangnya naik bis gitu ya. Kemudian the teacher leads us to pray before studying every morning. Guru itu memimpin kami berdoa sebelum belajar setiap pagi. Jadi menceritakan kebiasaan setiap pagi sebelum belajar ya, yaitu berdoa. Our family eats fruits for dessert. Keluarga kami makan buah-buahan sebagai makanan penutup. Kemudian people usually celebrate the night of changing year. Orang-orang biasanya merayakan malam pergantian tahun. Kemudian they visit their grandma on weekends. Mereka mengunjungi nenek mereka setiap akhir pekan. Oke, nah 3 ini adalah fungsi umum dari simple present. Ada juga fungsi lainnya ya, yaitu yang keempat, contohnya untuk perintah ya, permintaan atau petunjuk. Contohnya, sit down please, silakan duduk. Wash your hand before you eat, cucilah tanganmu sebelum kamu makan. Please enjoy the meal, silakan menikmati hidangannya.
Close the lid and push the cook button. Tutuplah penutupnya dan tekan tombol masak. Go to Merdeka Street and turn left at the intersection. Pergilah ke Jalan Merdeka dan belok kirilah di persimpangan. Yaitu semua adalah contoh perintah, permintaan atau petunjuk, di mana kita harus menggunakan simple present. Kemudian yang kelima, untuk jadwal yang sudah ditetapkan waktunya. Contoh, the train leaves for Surabaya at 6:10 a.m. Kereta itu berangkat ke Surabaya jam 6:10 pagi. The airplane arrived to Singapore at 10 a.m. Pesawat tiba di Singapura pada jam 10 pagi. Nah, untuk jadwal-jadwal ini adalah sudah tidak bisa berubah ya guys ya, sudah ditetapkan ya. Dan itu kita biasanya menggunakan simple present. Class begins at 7 o'clock every morning. Pelajaran mulai jam 7 tepat setiap pagi. The Masked Rider Black serial movie starts to play on TV on August 24, 2020 ya. Film seri Masked Rider Black mulai diputar di TV tanggal 24 Agustus 2020. Kemudian the guests come to our office tomorrow. Tamu-tamu itu datang ke kantor kita besok. Oke, kemudian untuk contoh lainnya, yaitu untuk menyatakan perasaan, feeling, indera, sense, pikiran, mental state, dan kepemilikan atau possession. Contoh, she likes fruit salad. Dia suka salad buah. The food tastes delicious. Makanan itu terasa lezat. I hear the drum so loud. Aku mendengar suara drum sangat nyaring. We disagree on that decision. Kami tidak setuju atas keputusan tersebut. You have a bicycle. Kamu memiliki sebuah sepeda. Ya, jadi ini contoh kalimat yang berkenaan dengan perasaan atau feeling, indera atau sense, pikiran atau mental state, dan kepemilikan atau possession. Dan yang terakhir adalah untuk membuat kalimat sederhana atau simple statement. Contohnya, they are here. Mereka ada di sini. She finishes her homework. Dia menyelesaikan PR-nya. The car runs fast. Mobil itu berjalan dengan cepat. His father is a teacher. Ayahnya adalah seorang guru. The clock needs new batteries. Jam dinding itu butuh baterai baru. Nah, jadi itu semua fungsi dari simple present. Nah, semisal kita ketemu sebuah kalimat, ada cara untuk mengidentifikasi apakah kalimat itu simple present atau bukan, yaitu dilihat dari time signals atau tanda waktunya dan ada atau tidaknya frekuensi adverbs ya. Nah, frekuensi adverbs adalah kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan tersebut dilakukan. Nah, contoh kita bahas dulu yang pertama, yang time signal ya. Biasanya diawali dengan kata every ya, atau setiap. Contohnya every day, every week, every month. Kemudian bisa juga diawali dengan on plus nama hari yang diberi akhiran s. Contohnya on Sundays, on Fridays. Kemudian bisa juga contohnya seperti once a day, sekali sehari, twice a month, 2 kali dalam sebulan. Untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat tabel di sini ya. Nah, ini ada seperti every day, every week, setiap hari, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, every morning, setiap pagi, every afternoon, setiap siang atau sore, every evening, setiap malam, every night, setiap malam. Kalau night ini ya kita gunakan biasanya jika untuk berpamitan mau tidur ya, kita pakai night karena artinya sama-sama malam ya. Ya, ini supaya tahu bedanya aja. Kemudian yang lainnya every Sunday, setiap hari Minggu, every Monday, setiap Senin, every Tuesday, setiap hari Selasa, every Wednesday, setiap hari Rabu, every Thursday, setiap hari Kamis, every Friday, setiap hari Jumat, every Saturday, setiap hari Sabtu. Contohnya kalau pakai on Sundays, setiap hari Minggu, on Mondays, setiap hari Senin. Dilihat ya, di belakangnya ada akhiran s. On Tuesdays, setiap hari Selasa. On Wednesdays, setiap hari Rabu. On Thursdays, setiap hari Kamis. On Fridays, setiap hari Jumat. On Saturdays, setiap hari Sabtu. Kemudian once a day, sekali dalam sehari. Twice a month, 2 kali dalam sebulan.
Itulah beberapa contoh dari time signals. Berikutnya adalah frekuensi adverb. Jadi frekuensi adverb tadi adalah kata keterangan yang menunjukkan intensitas atau seberapa sering sebuah kegiatan tersebut dilakukan. Ada 7 frekuensi adverb yang digunakan, yaitu ada always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, dan never. Nah, kita lihat di sini ya. Always meaning artinya adalah selalu. Contoh kalimatnya misalnya I always drink coffee in the morning. Nah, jika kita umpamakan I always drink coffee in the morning ini, di tabel di bawah ini ada hari-hari ya, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Always ini kita umpamakan bahwa dia minum kopinya itu adalah setiap hari. Kemudian yang berikutnya often atau sering. Contoh kalimatnya I often drink coffee in the morning. Nah, jadi semakin ke bawah ini tingkat keseringannya berkurang ya guys. Contohnya kita umpamakan kalau dia minum kopinya itu dalam 7 hari itu dia hanya minum 6 kali ya. Kemudian untuk usually artinya biasanya. Contohnya I usually drink coffee in the morning. Kita umpamakan usually ini misalnya dalam 7 hari seminggu dia hanya minum kopi 5 hari. Kemudian sometimes artinya kadang-kadang. Contoh kalimatnya I sometimes drink coffee in the morning. Nah, umpamanya dia itu dalam 7 hari dalam seminggu dia minum kopi hanya 4 kali dalam dalam seminggu ya. Kemudian untuk seldom artinya jarang. Contohnya I seldom drink coffee in the morning. Nah, kita umpamakan kalau dia dalam 7 hari seminggu hanya minum kopi selama sebanyak 3 hari. Kemudian yang berikutnya rarely artinya sangat jarang. Contoh kalimatnya I rarely drink coffee in the morning. Kita umpamakan dalam 7 hari seminggu dia minum kopi hanya sekali ya, sangat jarang. Dan never yang terakhir ini artinya tidak pernah ya. Contoh kalimatnya I never drink coffee in the morning. Nah, jadi tidak ada tanda silang ya di bawah ya, karena dia tidak pernah minum kopi ya. Oke, itu semua video penjelasan tentang perkenalan kita dengan simple present tense ya. Oke, untuk terus mendapatkan manfaat dari menonton video di channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya yang Anda sediakan. Semoga ilmu yang saya bagi ini bermanfaat untuk Anda dan bisa membantu Anda belajar bahasa Inggris khususnya dalam mengerjakan soal TOEFL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.